dipaksa menikah dengan duda anak satu. Padahal aku punya pacar yang kucintai. Namaku Naira. Di usia 22 tahun, aku berada di persimpangan yang mengiris hati. Dipaksa menikah dengan Revan. Duda, satu anak. Padahal aku masih menjalin hubungan dengan Arga, lelaki yang sudah menemaniku 3 tahun terakhir. Hidup kami memang sederhana. Tapi Arga adalah rumah dalam bentuk manusia. Ia mengerti aku, memahami mimpiku, dan mencintai aku dengan cara paling tulus. Namun semua itu tak berarti apa-apa saat ayahku menerima pinangan Revan. Dia mapan, sudah punya rumah sendiri, usahanya stabil. Ayah yakin kamu akan bahagia, ucap ayah. Seakan cinta bisa dikalkulasi dalam bentuk aset. Aku memberontak, memohon, tapi semua sia-sia. Ibu hanya menangis diam, tak kuasa melawan keputusan ayah. Di malam itu, aku memeluk bayangan Arga sambil menangis, meratapi nasib yang ditentukan oleh tangan orang lain. Aku ingin lari, tapi aku tak tahu kemana. Aku ingin menolak, tapi aku tak cukup kuat. Yang kulakukan hanyalah diam, sambil berharap semesta membatalkan semuanya. Tapi waktu terus berjalan, dan undangan mulai disebar. Hari itu semakin dekat, dan aku tak bisa lari dari kenyataan. Aku akan menikah dengan pria yang tidak kucintai. Arga datang 2 hari sebelum pernikahan. Wajahnya penuh luka, matanya merah, hatinya hancur. Ia berdiri di depan rumahku, menatapku dengan sorot yang tak pernah kulihat sebelumnya. Naira, tolong bilang kamu nggak mau. Kita bisa kabur. Kita mulai dari awal di tempat lain. Aku akan kerja apapun buat kamu. Air mataku langsung jatuh. Aku ingin berteriak, ingin ikut dengannya. Tapi aku juga memikirkan keluargaku, ibu, ayah, harga diri mereka di mata keluarga besar. Aku nggak bisa, Gak. Suaraku bergetar. Ayah, ibu, mereka semua berharap padaku. Arga memelukku, seolah memeluk sisi-sisi harapannya. Kalau kamu tetap nikah sama dia, aku nggak tahu aku bisa terus hidup, bisiknya. Aku hanya diam, menangis dalam pelukannya. Aku adalah pengecut. Aku membiarkan cinta terbesar dalam hidupku pergi karena tak punya keberanian memperjuangkannya. Arga pergi malam itu tanpa menoleh lagi. Aku merasa seperti separuh jiwaku ikut pergi bersamanya. Rasanya seperti mati, tapi tetap bernapas. Aku ingin semuanya berhenti, tapi hidup terus berjalan tanpa menunggu hatiku sembuh. Pagi hari pernikahan datang, dan aku seperti boneka berdiri, tersenyum, menjalani semua tanpa sadar. Gaun putih membalut tubuhku, wajahku dipoles seindah mungkin, tapi hatiku seperti kuburan. Semua orang tertawa, bahagia, memuji betapa beruntungnya aku mendapatkan pria mapan seperti Revan. Tapi hanya aku yang tahu bahwa aku sedang berkabung di hari yang katanya paling bahagia. Revan berdiri di sampingku, tersenyum tenang. Ia bukan pria jahat. Ia sopan, baik, dan penuh tanggung jawab. Tapi bukan dia yang dicintai hatiku. Saat ijab kabul terucap, air mataku jatuh. Mereka mengira aku menangis haru. Padahal itu tangisan terakhir untuk cinta yang terpaksa kukubur. Malam pertamaku bukan malam penuh kebahagiaan. Aku duduk diam di pojok kamar, memunggungi Revan. Ia tak bicara, hanya berkata pelan, "Aku nggak akan menyentuh kamu sebelum kamu siap." Dan malam itu,
Kami tidur di ranjang yang sama, tapi terasa 1000 mil jauhnya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan hambar. Revan bersikap baik, bahkan terlalu baik. Ia tak pernah menuntut, selalu berusaha membuatku nyaman. Ia memperkenalkanku pada anaknya, Dava, bocah laki-laki berumur 5 tahun yang manis dan polos. Panggil dia Mama ya, kata Revan pada Dava. Anak itu hanya menatapku, bingung. Aku tersenyum kaku. Di mataku, Dava bukan kesalahan. Tapi setiap kali ia memanggilku Mama, hatiku sakit. Aku merasa seperti mencuri peran seseorang yang seharusnya ada di sana. Aku berusaha sebaik mungkin. Tapi setiap malam, aku menangis. Aku masih memimpikan Arga. Masih merindukan suara tawanya, pelukannya. Semua tentangnya. Aku merasa bersalah pada Revan, pada Dava, dan terlebih pada diriku sendiri. Aku mencoba bertahan, karena aku pikir waktu akan menyembuhkan semuanya. Tapi bulan demi bulan berlalu, dan luka itu masih menganga, mengingatkanku bahwa aku menjalani hidup yang bukan pilihanku. Lalu, sebuah kejadian kecil mengubah segalanya. Dava sakit keras suatu malam, dan Revan sedang di luar kota. Aku panik, menangis, sambil memangku tubuhnya yang panas. Aku membawanya ke rumah sakit, menunggui sepanjang malam. Ketika Revan datang pagi harinya, ia langsung memelukku erat. "Terima kasih sudah jaga anakku," katanya dengan suara lirih. Revan memeluk kami berdua, dan saat itu pelukannya terasa tulus, tak ada paksaan, hanya rasa terima kasih dan kepedulian. Tanganku gemetar saat memeluk balik. Di saat itulah aku sadar, Revan bukan sekadar pria yang dinikahkan padaku. Ia adalah ayah yang hebat, lelaki yang sabar, dan manusia yang tidak menyerah untuk mencintaiku. Meski aku terus menghindar. Pelan-pelan, rasa di hatiku mulai berubah. Bukan cinta besar yang membakar, tapi cinta lembut yang menenangkan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Revan menyeduhkan teh untukku tanpa diminta. Caranya menyelimuti Dava tengah malam. Senyum lelahnya saat pulang kerja. Cinta tak datang sekaligus, tapi ia tumbuh. Aku mulai merasa tenang saat bersamanya. Aku mulai menunggu kepulangannya. Aku mulai merasa nyaman, dan dari kenyamanan itu muncul rasa yang lebih dalam. Aku mulai tertawa saat bersamanya, bukan tawa palsu, tapi tawa yang tulus. Revan tak pernah bertanya tentang Arga. Ia tahu aku butuh waktu, tapi sikapnya yang konsisten, tulus, dan tak menuntut membuat hatiku luluh. Aku mulai menghapus foto Arga dari ponselku, bukan karena aku membencinya, tapi karena aku mulai bisa melepaskan. Aku berterima kasih pada cinta masa lalu, karena darinya aku tahu betapa berharganya cinta yang tidak egois. Suatu malam, Revan mengajakku makan malam di balkon rumah. Ia menyalakan lilin, memasak sendiri, dan menyajikan semuanya dengan malu-malu. "Naira, aku tahu mungkin aku bukan orang yang kamu inginkan dulu, tapi aku ingin jadi orang yang kamu butuhkan sekarang," katanya. Hatiku bergetar. Aku menatap matanya, dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa bersalah lagi. Aku menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih sudah sabar menungguku." Ia tersenyum, lalu memelukku perlahan. Malam itu, kami tak berkata banyak, tapi keheningan di antara kami bukan lagi canggung. Itu keheningan yang hangat. Aku bersandar di bahunya, dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan, aku merasa benar-benar damai. Mungkin cinta tak selalu datang
pada waktu yang kita inginkan. Tapi saat ia datang dengan ketulusan, ia pantas diperjuangkan. Bulan-bulan berlalu, dan kehidupanku bersama Revan mulai terasa utuh. Kami tertawa bersama, menangis bersama, membesarkan Dava bersama. Aku mulai merasa menjadi seorang ibu sungguhan, bukan pengganti. Dava mulai memelukku setiap pagi, mencium pipiku sebelum tidur. Revan pun mulai bisa menjadi teman curhat, tempat aku meluapkan semua rasa. Bahkan saat aku menceritakan kenangan pahit tentang Arga, dia hanya mendengarkan, tak pernah cemburu. Masa lalu kamu tetap bagian dari kamu. Aku menerima semuanya, katanya. Sikap dewasanya itu membuatku jatuh cinta setiap hari. Kini, setiap pagi saat aku menyiapkan sarapan, aku tersenyum karena bukan lagi keterpaksaan. Ini adalah pilihanku. Aku mencintai rumah kecil kami, mencintai Revan, mencintai Dava, dan untuk pertama kalinya, aku mencintai diriku sendiri. Di ulang tahun pernikahan kami yang pertama, Revan membawaku ke tempat kami pertama bertemu. Kafe kecil di ujung kota. Ia menggenggam tanganku dan berkata, "Dulu kamu hadir dalam hidupku sebagai pelengkap, tapi sekarang kamu adalah inti dari semuanya." Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka. Ini air mata syukur. Aku memeluknya erat, berkata dalam hati, "Terima kasih Tuhan telah memberiku kesempatan kedua untuk mencintai dan dicintai." Kini aku tahu cinta sejati bukan hanya tentang siapa yang pertama kali menggenggam hatimu, tapi tentang siapa yang tetap bertahan meski kamu belum siap. Dan dalam Revan, aku menemukan cinta seperti itu. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku sudah tidak merasa asing lagi di rumah ini. Dava kini begitu lengket padaku, sering memeluk dan menciumku tanpa alasan. Kadang saat aku memasak, ia datang dan memeluk kakiku, lalu berkata, "Mama cantik." Hatiku meleleh setiap kali mendengarnya. Revan juga mulai lebih terbuka, sering bercerita tentang kesulitannya sebagai ayah tunggal. Ia tak malu menangis di depanku saat mengenang istrinya yang dulu. Dari sanalah aku tahu pria ini menyimpan banyak luka, tapi memilih menyembuhkan diri dengan cara mencintai orang lain lebih dalam. Ia tidak sempurna, tapi selalu berusaha jadi lebih baik. Disinilah perasaanku berubah. Tanpa kusadari, aku sudah tak lagi membandingkan Revan dengan Arga. Mungkin karena cinta tak perlu alasan, cukup ketulusan yang konstan. Aku mulai menunggu saat-saat sederhana bersamanya, bukan lagi karena kewajiban, tapi karena hati ini sudah mulai merindukannya. Suatu sore, kami duduk di taman belakang rumah. Dava bermain ayunan, sementara Revan menyenderkan kepala di bahuku. Ia tampak lelah, tapi matanya penuh damai. "Kamu tahu," katanya, "aku nggak nyangka kamu bisa bertahan sejauh ini." Aku bersyukur. Aku menggenggam tangannya, lalu menjawab pelan, "Awalnya aku juga nggak yakin, tapi sekarang aku tahu aku ingin di sini." Ia menatapku, matanya bergetar. "Kamu nggak harus bilang apa-apa," ujarnya cepat, tapi aku menggeleng. Aku ingin bilang, "Aku sudah mulai mencintaimu, Revan." Saat kalimat itu keluar, bebanku luruh. Untuk pertama kalinya, aku jujur dengan diriku sendiri. Revan tak berkata apa-apa. Ia hanya memelukku erat, seolah tak ingin melepaskan. Saat itu, aku tahu cinta ini bukan pengganti, bukan sisa. Ini cinta
yang tumbuh karena waktu dan kepercayaan. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Ada semangat baru dalam setiap obrolan, dalam setiap sentuhan kecil yang dulu terasa canggung. Aku mulai mencium keningnya sebelum tidur, dan ia membalas dengan pelukan yang hangat. Kami mulai membangun impian bersama, membicarakan rencana liburan, menabung untuk rumah yang lebih besar, bahkan sekolah terbaik untuk Dava. Aku tidak lagi memikirkan masa lalu. Aku mulai menulis cerita baru bersama mereka. Mungkin jalanku tak seindah novel percintaan, tapi aku percaya kisahku ini nyata dan bermakna. Cinta tak selalu hadir di awal, tapi jika tumbuh dari luka dan dirawat dengan sabar, ia bisa menjadi jauh lebih kuat. Kini, setiap pagi aku bangun dengan senyum, bukan karena segalanya mudah, tapi karena aku tahu aku tidak sendiri. Pada malam ulang tahun Revan, aku menyiapkan kejutan kecil. Aku masak makanan favoritnya, menghias rumah dengan bantuan Dava, dan menyiapkan sebuah surat. Dalam surat itu, aku menuliskan semua isi hatiku. Dulu aku pikir hidupku sudah berakhir ketika aku kehilangan Arga. Tapi ternyata hidupku justru dimulai saat aku bertemu kamu dan Dava. Kalian menyembuhkan aku tanpa pernah memaksa. Terima kasih sudah mencintaiku dalam diam, dalam sabar, dalam tulus. Saat Revan membaca surat itu, ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia memelukku dan membisikkan, "Kamu hadiah terindah buat aku dan Dava." Malam itu, kami bertiga duduk di ruang tamu, makan kue ulang tahun sambil tertawa. Aku melihat ke sekeliling, dan untuk pertama kalinya aku sadar ini adalah rumah. Bukan karena bangunannya, tapi karena cinta yang tumbuh di dalamnya. Aku tak pernah menyangka pernikahan yang dulu kurasa paksaan, kini menjadi sumber kebahagiaan yang tak tergantikan. Terkadang Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Dia selalu tahu apa yang kita butuhkan. Revan bukan laki-laki pertama yang aku cintai, tapi dia laki-laki yang membuatku merasa cukup, aman, dan berarti. Dava bukan anak kandungku, tapi dia mengajarkanku tentang kasih tanpa batas. Kini, ketika aku melihat ke cermin, aku tidak lagi melihat gadis yang terjebak. Aku melihat perempuan yang tumbuh, yang memilih, dan yang akhirnya berani mencintai. Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menanti, tapi satu hal yang pasti, aku akan menjalaninya bersama Revan dan Dava dengan hati yang utuh dan cinta yang tulus.